ini Fahmi, Revi, Anissa, Fahmi sama Revi. Jadi layanan kali ini kemarin kan kita sudah ada ya layanan. Terus saya lihat dari hasil AKPD sama AKPD-nya kalian yang paling tinggi menurut dari kalian bertiga itu masih susah untuk mengontrol emosi, misalnya emosi marah, sedih, kecewa. Nah, ada ya banyak emosi yang harus kita ketahui, dan di sini kita mau belajar bagaimana mengelola emosi tersebut. Nah, itu untuk konseling kelompok ini ya. Ini namanya konseling kelompok. Ini merupakan layanan di BK. Jadi nanti layanan konseling kelompoknya di sini. Jadi kalian tidak boleh canggung. Jadi kalau misalnya ibu bertanya, silakan dijawab apa adanya yang kalian rasakan, yang kalian alami. Terserah mau pakai bahasa sehari-hari, dari kemarin begini kan tidak apa-apa. Terus kalian boleh menanggapi apa yang disampaikan sama temannya, tapi tidak boleh istilahnya menjatuhkannya, saling mendengarkan apa yang disampaikan temannya dan boleh ditanggapi di sana. Oke? Boleh kita lanjut ya. Nah, sekarang hari ini ibu mau kalian coba deh tulis perasaannya hari ini, apa yang kalian rasakan hari ini, perasaannya gimana. Di sini kalian tahu nggak sih emosi yang kalian rasakan hari ini apa? Kira-kira dari pagi misalnya, kalau mau tulis misalnya tadi pagi saya marah, terus siang-siang ternyata disuruh pulang cepat, ternyata saya senang, boleh tulis. Apa emosi yang kamu rasakan hari ini? Banyak ya emosi, ada emosi marah, sedih, ini ya. Ada emosi kecewa, malu itu. Emosi jatuh cinta ya, yang boleh ada juga bilang emosi jatuh cinta. Jadi silakan, siapa yang kamu rasakan? Terus saya tahan bentuknya. Tulis namanya juga ya supaya nanti ini. Siapa yang kamu rasakan? Saya senang hari ini, atau emosi sedih, sampai marah, cemas boleh kayak ujian. Nisa coba, yang lain boleh tulis dulu, selesaikan baru kita dengar Anissa. Hari ini apa? Tegang juga masuk ya, malu, cemas, mengantuk mungkin, iya boleh. Hari ini saya merasa mengantuk, capek, jadi saya ini. Apa saja emosi yang kamu rasakan? Itu untuk mengenal kalau saya ini seperti ini. Oke, sudah? Oke. Coba Anissa dulu deh. Kita dengarkan Anissa ya. Apa perasaannya hari ini? Apa yang dirasakan hari ini? Karena apa yang membuatmu bahagia? Kalau mau diceritakan, kalau enggak mau di skip aja ya. Oke. Jadi dia ada tadi ya perasaan, ada tadi senangnya katanya, terus ada yang capek katanya, gitu. Berarti dia sudah kenal emosinya hari ini. Kalau Fahmi, bosan. Oke, bosan. Apa kesenangan hari ini? Oh iya, boleh. Terus apa lagi? Kenapa? Oh iya. Itu. Dia sudah tahu, oh ternyata saya perasaan kesal ini. Nah, nanti kita tahu.
kamu emosi apa? Kenapa cemasnya karena? Oh, iya boleh. Ada ya perasaan cemas temannya boleh dengar apa lagi? Kenapa? Nggak apa-apa. Iya. Itu perasaan senang kan? Berarti kamu sudah tahu. Oh saya senang ini karena nggak masuk guru saya. It's okay kamu sampaikan saya. Nggak apa-apa. Biar saya sebagai guru BK juga disampaikan begitu. It's okay karena guru BK itu welcome ya. Jadi kalian apa sih gunanya kalian mengetahui emosi ini? Misal ada emosi senang bahkan senang, kadang kita keterlaluan kalau senang. Jadi bisa saja ada yang senang cewek memukul, contoh. Berarti kita harus mengontrol, kan namanya mengontrol. Terus ada yang marah. Nah nanti kita akan tahu bagaimana cara mengontrol emosi marah, mengontrol emosi cemas misalnya, apa yang harus kita lakukan. Terus sedih. Nah apa? Sedih kan biasa kita sedih, terlalu sedih bahkan ada kalian harus tahu contoh ya DJ Habibie itu dia sedih istrinya meninggal, dia menulis dia lakukan yang positif misalnya dia menulis ceritakan ini atau apa ya, membaca buku misalnya kan itu adalah hal ya yang sering dia lakukan. Contohnya dia sangat sedih karena istrinya, itu salah satu contoh ya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Nanti saya kasih tips deh bagaimana caranya. Jadi kalian sudah tahu, sudah mengetahui, mengidentifikasi apa-apa perasaannya. Banyak perasaannya kan. Ibu mau ngajak kalian main korte. Pernah lihat permainan korte begini? Jadi permainannya itu gini, langsung aja main. Ibu bagi. Oh ini saya main korte. Ibu bagi ya, nanti dibuka. Ibu juga main. Di sini ada beberapa emosi yang bisa kita tahu, tapi dalam sambil bermain kita susun seperti ini. Kita simpan ini. Kalau tidak ada, misal ini kita kelompokkan. Di sana itu ada kartu, coba lihat kartunya, ada apa? Malu ada nggak malu di situ, beberapa malu? Nggak ada. Yang ada kembarnya. Kalau saya tidak ada, warna-warninya beda semua kan? Ada yang sama? Ada yang sama? Kamu ada yang sama? Oh, berarti teracak semua ya. Jadi kita cari di sini contoh saya bilang. Emosi sedih. Ada yang punya emosi sedih? Emosi sedih ada nggak? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada berarti saya cabut. Kamu boleh sebutkan. Oh, ternyata saya dapat sedih. Berarti saya kartuku sudah jadi mudik ke jadi 4. Jadi nanti ada 4. Coba kamu. Emosi takut, saya 1, kamu 1, ada nggak emosi takut? Ada. Jadi kamu harus sebut, berarti dia harus sebut, kan dia belum tahu. Jadi dia harus sebut. Di sini ada yang terlingkar kan? Terlingkar. Dia harus sebut misalnya dia membaca contoh cemas saat ini. Karena misalnya kalau udah benar ternyata yang disebutkan dalam lingkaran, berarti saya kasih kartunya. Boleh? Bisa? Oke, coba. Emosi takut. Betul. Benar kan? Terlingkari. Ini yang terlingkari. Berarti saya kasih dia karena sudah benar. Coba tebak lagi yang lain. Benar? Yang terlingkari. Benar atau tidak? Salah. Boleh. Cabut itu salah. Oke. Kamu lagi pahami apa yang mau dicari? Boleh yang tadi karena sudah tahu kartunya dia. Ininya, judulnya. Yang tadi boleh disebut. 1. Emosi tenang saya 1. 1. Kamu ada 1. Coba tebak yang mana, siapa yang punya? Siapa punya? Bisa? Salah. Berarti kamu cabut. Oke, kamu lagi. Nggak tahu nama ini. Emosi marah. Dengar ya, di sini ada jenis-jenis emosi. Saya 1. Kamu ada emosi marah? Ada. Siapa saya? Salah. Cabut. Oke, saya emosi marah. Bisa deh marah saat chat grup isinya nyindir dan julid. Salah. Saya sudah tahu itu. Bisa tebak. Oke.
dia terikat kasih, dia berhasil tebak. Dia lagi udah harus harus korban langsung. ih dapat, dia jadi, dia 4. Coba lihat 4 jadi kan? Kamu menang, lanjut lagi. Tebak lagi. 1, 1, oke. Iya, harus pakai taktik. Oh, ini sudah disebutkan, sudah ada dia. Salah. Kamu lagi. Emosi senang 1. Oke, bisa kamu dapatkan 4 kalau benar. Iya. Oke, Ben. Saya apa? Saya apa? Salah. Oh. Sisa 1. Jadi bilang aja dia bermain lagi. Wes, jadi langsung ke situ. Sudah ada meja yang 2, saya belum ada. Kamu lagi? Oh, masih kamu. Karena benar semua. Kamu sisa di 2. Oh my god. Kamu ada yang 1. Bisa di atas semua. Iya. Aduh, salah. Oh iya benar, sorry. Aduh, baru lihat lagi. Bisa di 2, boleh tebak lagi satunya. Ambil lagi, bisa aja lagi. Aduh, dia udah jadi lagi. Begitu taktik kan, karena tahu. Oke, kamu lagi. Berarti kamu sudah benar 2. Turun. Padahal bermain dia. Baru tahu main praktek. Lanjut lagi. 1. Repot. Oke, saya emosi tenang. Bisa deh, nyaman duduk sendiri sambil dengerin musik favorit. Itu dia bisa tebak karena ini sempat. Kamu fokus mengerjakan hobi seperti repot. Oke, sudah selesai. Jadi di sini coba dilihat. Di sini ada jenis yang sudah jadi ya. Boleh kita lihat. Di sini ada emosi senang. Apa saja yang membuat senang? Misalnya saat dapat nilai bagus. Terus ini gambarnya sudah menggambarkannya. Saat apa lagi? Senang bermain dengan teman. Terus emosi senang, gembira saat ulang tahun misalnya. Terus bahagia saat liburan. Nah, kalau kamu jadi emosi takut, ternyata takut itu termasuk emosi, jenis emosi. Tidak bisa memenuhi ekspektasi orang tua kan biasanya. Terus takut tidak diterima jurusan yang diinginkan. Terus gagal saat harus ngobrol berlangsung dengan orang yang disukai. Misalnya ada yang orang suka toh baru ternyata gugup ki. Nah itu di sini udah dibatasi ya kalau ngomong soal pasangan. Di sini juga ada emosi tenang. Ternyata tenang itu termasuk emosi. Nah, saat boleh dibaca ya juga di situ. Saat menulis jurnal, di diary gitu. Terus emosi tenang itu fokus mengerjakan hobi seperti melukis. Nah itu ternyata emosi. Ada emosi apa lagi sebelum tadi selain yang ibu sebutkan? Marah, betul. Ada emosi apa lagi? Terkejut, ternyata terkejut emosi termasuk emosi apa lagi? Malu. Ada yang warna pink, apa itu? Cinta. Ternyata emosi juga itu bentuk cinta. Jadi itu semua jenis-jenis emosi. Ini senang bebas cinta. Oke, ini permainan partai yang biasa anak-anak main yang ini ya. Ini kita mengenali emosi. Jadi kita tahu di sini beberapa emosi, udah kenal beberapa emosi. Jadi nanti ke depannya, oh ternyata saya ini apa tujuannya supaya kalian tahu bagaimana cara mengontrol, apalagi yang negatif itu. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatif itu misalnya marah, kecewa tapi sambil memukul misalnya, itu hal negatif.
Oke, sudah tahu ya. Jadi emosi itu hal wajar apapun. Malah saya ketika saya marah, saya kontrol misalnya saya marah seseorang, saya kontrol. Tapi pada saat di rumah, entah saya menggambar atau apapun itu salah satu mengontrol emosi atau pakai teknik relaksasi. Teknik relaksasi misalnya ada itu yang biasa orang bertapa begini, itu tarik nafas, hembuskan, itu namanya teknik relaksasi. Jadi yang namanya ada yang orang marah, itu namanya teknik relaksasi. Oke? Jadi di sini kalian sudah tahu berbagai jenis-jenis emosi itu normal dan kita mau tahu bagaimana cara mengelolanya. Marah, misalnya marah. Oke, di sini tadi ada yang emosinya marah hari ini, nggak ada ya? Oke, di sini marah bisa kita lakukan ya, ikuti. Bisa kita lakukan dengan cara relaksasi, tarik nafas panjang. Tarik nafas, berhembuskan. Lagi, kalau pada saat marah dengan teman, kayak tadi yang marah kan sama temannya, tapi enggak, kalau ketika kita pada saat kita harus mikir, pada saat kita lakukan itu nanti temennya kita berkelahi, padahal kita tetap berteman, cuman ada kesalahan satu yang tidak boleh merusak pertemanan. Tentu saja nanti kita ngobrolin, tapi pada saat marah kita mau kontrol. Nanti kita tarik nafas, tahan. Coba rasakan apa yang keluar pada saat keluar di mulut. Kayak lega kan? Ada perasaan yang turun. Kayak emosi marah kita dikit demi sedikit turun. Itu. Nah ini relaksasi satu. Yang kedua, misalnya kalian tadi kalian sudah tulis ekspresi kalian. Ibu kasih kalian gambar, menggambar dan mewarnai. Ibu mau kalian punya, kalau marah, ketika kalian hari ini marah, berarti kalian menunjukkan warnanya warna merah. Kalau ini gambar ya tentang dirinya kalian, kasih mata, ciri-cirinya kalian. Nah, terserah bagaimana, saya kasih sketsa seperti itu. Boleh dikasih warna, terserah warna apa yang menggambarkan hijau tenang, biru sejuk misalnya, oke? Hijau tenang. Jadi gambarkan sesuai maknakan warna yang kamu warnai di gambar. Boleh spidol, ibu punya spidol lagi. Krayon boleh, ibu nanti cuci tangan saja. Cari warnamu. Oh saya hari ini marah warna ini, pakai krayon. Boleh gambar dulu ininya, masa nggak ada mulutnya, nggak ada matanya. Nah ini adalah salah satu cara mengekspresikan diri. Misalnya kamu sedih menggambar. Ada orang yang sedih, hasilnya jadi karya kan, lukisan. Ada yang sedih jadi lagu, itu salah satu. Ini ibu kasih tahu satu caranya bisa mewarnai. Boleh digambar, kasih mata, boleh pakai krayon ini. Itu juga boleh. Gak apa-apa, di sini tidak nilai gambar ya, nggak ada nilai gambar. Cukup sendiri.
bersihkan, coret-coret saja apa yang kamu rasakan. Boleh menulis, itu salah satu ya. Nah, tentu kamu bisa menulis gambar apa yang di pikiranmu, gambar. Ada orang yang lagi stres, coret saja, coret, meluapkan. Jadi meluapkan marah itu tidak dengan memukul teman
Warnanya ada makna penggambar pengambilan warna atau enggak? Nah, jadi itu kreasinya. Oke, kreasinya saja ya. Oke, kamu kenapa mulutnya terbuka, matanya lebar gitu? Bahagia. Terus ada makna dari warnanya? Ada apa lagi? Kira-kira? Udah gak ada, bahagia aja. Oke, dia menggambarkan bahagia. Tergambarkan kalau dia bahagia. Kalau ini tergambarkan kalau ada antenanya, berarti dia lagi marah. Kita bisa lihat. Coba kalau ini angkat. Apa ini? Terus bajunya warna pink karena kayak keceriaan. Jadi dia ada pink meronanya. Dan ini ya, yang misalnya yang tidak hobi atau hobi menggambar, boleh kita luapkan dengan menggambar, boleh. Kayak ini sembarang kita luapkan di gambar, boleh. Kayak ini yang suka seni juga, boleh. Jadi bebas, kita bebas mengekspresikan perasaan kita, tapi yang positif. Bisa dalam bentuk puisi, lagu, banyak hal lagi. Cuman ini tadi kita praktekkan pada saat marah, kita tarik nafas, tarik nafas pada saat itu, atau pergi menjauh dengan temannya supaya tidak marah. Nanti kalau sudah baik, perasaannya tenang, baru kita bicara, oke? Terus kalau untuk menggambar boleh, dalam sedih, menggambar sedih, menulis lagu boleh. Terus tadi, yang pertama ini bisa disebut namanya jurnal, menulis jurnal. Punya buku diary atau handphone notes, di situ kita tulis. Hari ini saya sedih. Bisa saja ada orang yang jadi novelnya kan, biasanya kita membaca kesehariannya. Hari ini saya pergi ke sini, jadi novel kan, karena dia menulis, caranya menulis di HP kesehariannya sampai jadi satu buku. Dan orang penasaran, kasih judul menarik, orang penasaran. Jadi ini namanya jurnal harian, bisa menulis, oke? Jadi tadi kita sudah tahu beberapa, ada cara yang kita sudah laksanakan. Misalnya jurnal itu bisa dalam perasaan sedih, kita menulis di jurnal, hari ini saya sedih, tuliskan sama pacar saya, atau ditolak cinta saya, atau hari ini saya dimarahi burung, boleh, oke? Nah, ibu mau tanya satu-satu apa yang kalian dapatkan momen pertemuan kita kali ini, konseling kelompoknya. Tadi kan sudah belajar jenis-jenis emosi, apa yang bisa kalian tangkap dari momen konseling kelompok kita. Nah, boleh bisa dulu. Bisa mengekspresikan ya. Jadi bisa juga, ini sisi curhat ya. Orang kalau sudah curhat rasanya lega. Tadi saya marah sama temanku. Saya kalau ada teman kosku, saya kan kos di sini. Teman kosku saya cerita kalau pulang, kalau lagi capek dan lega. Makanya kita butuh salah satu caranya itu, misalnya sedih, butuh teman curhat. Cari teman curhatnya yang tidak ember. Kalau nggak tidak ember, maksudnya tidak cerita kemana-mana. Kalau kamu, apa yang kamu dapatkan? Bisa mengekspresikannya perasaannya. Terus bisa tadi mengenal jenis-jenis emosi yang di permainan ini kan. Ada banyak emosi, ternyata terkejut, ternyata masuk emosi. Oke, mungkin itu untuk layanan konseling kita. Jadi kedepannya boleh kalian